Haleluya. Saya melanjutkan tentang sifat daripada iblis mencuri. Kemarin saya sudah sampaikan, sekarang membunuh. Saudara-saudara hidup, pertanyaan saya susah dijawab. Saudara masih hidup? Haleluya, amin. Ada sedikit, tidak semua. Di Timur Tengah beritanya banyak orang Muslim pindah ke Kristen. Di Indonesia banyak orang Kristen. Cuma pertanyaannya, saudara jemaat dari manapun, gereja manapun, apakah mereka masih hidup atau sudah mati? Jangan pikirkan gereja di luar sana. Gereja Losari masih hidup. Haleluya, amin. Jawabnya yang betul. Sebab dalam Mazmur sudah tulis 139 ayat 1. Kalau minggu lalu dibaca Ibrani 4 ayat 13. Sama seperti dia kedua ayat ini. Karena itu saat ini kita harus punya kepastian bahwa saya hidup. Amin. Nah, itu beliau namanya. Tuhan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini kamu boleh makan, kecuali buah yang satu di tengah-tengah taman. Apa kata Tuhan? Saat kamu memakannya, saat itu kamu akan mati. Benar, Adam dan Hawa mati. Ada kuburannya. Ini tanda-tanda orang yang mungkin malas membaca Alkitab. Begitu Hawa memakan dan Adam, mereka mati. Ya? Mati? Mati dong. Badannya hidup bergerak, tetapi rohaninya mati. Orang Kristen zaman sekarang hidup, apalagi di persekutuan, mereka kalau menjadi melompat-lompat luar biasa. Tetapi belum tentu
rohani mereka hidup. Saya tidak menghakimi, tetapi sesuai dengan apa yang saya tahu dalam Alkitab. Di Losari pun banyak jemaat yang sedang terkapar mati secara rohani. Masih hidup? Amin. Kasihnya dia. Saya di Sulawesi dijuluki pelayanan yang amat keras. Bagaimana saya ada bukti ayat itu? Saudara mau tahu, dan kita harus tahu ciri-ciri tanda-tanda orang Kristen yang setiap saat ada di gereja doa nangis-nangis, tetapi rohaninya tidak benar, rohaninya mati. Buka seperti Yohanes 3. Baca yang keras ya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Ini diberitakan supaya orang yang benar rohaninya mati ada kesempatan. Yohanes 3 ayat 10. Ini Saat- tandanya 1 Yohanes 3 1 Yohanes 3 ayat 10. ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Jelas. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak Tuhan, orang Kristen, anak Allah, ada tanda, ada ciri. Begitu juga dengan anak iblis. Tandanya adalah setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Artinya bukan anak Allah, anak Tuhan. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara, kita semua bersaudara secara rohani. Ada banyak juga bersaudara secara daging keturunan. Apa yang iblis kehendaki dalam keluarga orang Kristen, keluarga Allah, keluarga jemaat? Kemauan iblis sejak dari dulu supaya mereka berkelahi. Karena kalau mereka berkelahi, membuktikan bahwa mereka bukan anak Allah. Saling membenci. Saya tanya kemarin lagi kemis khotbah apa? Saya bilang saya tebak biasa 55 ayat 6 selagi ada kesempatan. Itu berulang kali disampaikan oleh nabi-nabi kepada umat Tuhan, umat Israel.
yang berada di Yerusalem sana. Tetapi mereka bukan mendengarkan, bukan bertobat, bukan datang kepada Tuhan, tapi justru makin dekat kepada penyembahan berhala. Diperingatkan ketika mereka tetap berkeras hati, Allah menggerakkan orang-orang Babilonia, tentara Babilonia datang menyerbu Yerusalem. Mereka menangis, sudah terlambat, dibunuh. Yang masih hidup dibawa ke Babilonia. Saya sendiri memahami berita sekarang sudah sangat luar biasa. Tanda-tanda di Jepang lagi digoncang lagi kita masih sehat, masih ada kesempatan supaya masih dekat dengan Tuhan. Mendekatlah, carilah Tuhan. Dia saya cuma pribadi. Dan keadaan orang Kristen dewasa ini pada umumnya jadi penghujat firman Tuhan. Tidak cocok dengan hati saya. Tidak betul yang khotbah, terserah. Contohnya kalau saya dikatakan, kalau ada yang mengatakan tak betul, silakan. Coba baca 2 Tawarin pasal 36, tidak pernah dibaca ayat 16. 2 Tawarin, keadaan bangsa Israel di Yerusalem. Ini berhubungan dengan Yesaya 55 ayat 6. Tuhan beri kesempatan. Saya berapa bulan ini saya berpikir pelayanan saya di beberapa daerah masih diterima. Tadi saya berpikir rupanya daging yang hilang 2 ekor balik. Dulu kehilangan 10 kilo. Sekarang perasaan saya bagian sudah datang lagi. Karena saudara jemaat selalu kasih makan yang enak. Saya tidak minta ini, tetapi yang hilang pasti akan kembali. Karena saya terbeban berapa Tuhan ini saya berikan aplikasi untuk pelayanan. Haleluya. 2 Tawarin pasal 36 dan 16. 2 Tawarin 36 ayat 16. Tolong baca karena suara saya masih terganggu batuk terus. 36 dan 16.
Ya, tidak ada kesempatan lagi. Kelakuan umat Tuhan sudah memuncak. Tidak mungkin lagi pemulihan. Allah izinkan laskar dari Babilonia turun ke Yerusalem, menyesal, tidak ada kesempatan. Mungkin kepada kita tidak, tetapi besok ini malam ada gempa bumi atau ada bencana. Tidak tahu. Ya. Jangan berkata saya masih sehat, uang saya masih banyak, itu tidak salah. Tetapi apakah rohani kita masih hidup atau sudah mati? Waktu Hawa dan Adam mati secara rohani, mereka bersembunyi. Mereka pikir Allah tidak melihat. Tadi sudah saya kasih tahu Mazmur 139 ayat 1. Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu. Allah Adamku bersembunyi di mana? Di bawah bumi. Allah tahu. Itulah sebabnya Allah mau supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen selalu memahami kemauan Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan oleh Nabi, oleh hamba. Orang Israel adalah pilihan, dipilih. Saudara juga dipilih. Dipilih. Tetapi ketika pilihannya melanggar hukum yang diberikan Allah melalui Musa, maka mereka dihukum. Banyak ayat soal bangsa Israel dipilih Allah, kesayangan Allah. Tulis Mazmur 148 ayat 14, Mazmur 33 ayat 12, Ulangan 7 ayat 6. Itu semua menyatakan bahwa supaya orang-orang tahu bahwa bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Tetapi ketika mereka bersalah, Allah menghukum mereka. Semua umat Tuhan atau pilihan Allah yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb masuk di tanah perjanjian Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Coba buka Alkitab, tulis Bilangan 32 ayat 10.
bilangan. Jadi jangan bangga saya Kristen dari sekolah minggu. Setelah kita menjadi dewasa, apakah dalam hidup kita masih ada kelihatan tanda-tanda bahwa saya orang Kristen? Tandanya jangan berkelahi terus, bermusuhan terus. Bilangan 32 ayat 10. Coba baca yang keras. Bilangan pasal 32 ayat 10. Maka mereka mengucap Tuhan pada waktu itu dan dia bersumpah. Terus 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjasa dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas dan akan melihat negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatimu. 12. sudah hanya 10 dan 11 orang pilihan Tuhan yang keluar dari Mesir mulai dari usia 20 tahun ke atas mati di perjalanan di padang belantara karena kelakuan mereka. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, itu barisan wanita dipimpin oleh Miriam, saudaranya Musa, melompat-lompat dan menyanyi sukacita. Bentar lagi masuk Kanaan, tidak semudah itu. Banyak gereja sekarang kalau menyanyi hebat, tapi rohaninya nggak tumbuh-tumbuh. Kalau masih layu, masih boleh disiram, ya hidup kembali. Tapi kalau sudah kering akarnya, disiram juga, dia tidak akan hidup. Semua yang keluar dari Mesir usia 20 tahun ke atas semua dihukum Tuhan karena perbuatan pelanggaran kepada hukum yang Allah berikan melalui Musa. Yang masuk ke Kanaan 19 tahun ke bawah dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Musa tidak juga karena dia mati di Bukit Nebo. Ya. Jadi tidak mudah untuk masuk Kanaan. Kanaan itu dijadikan tanah yang subur, banyak madu, anggur berlimpah. Kalau di Yeriko yang terkenal di sana adalah buah kurma. Dan waktu mereka masuk ke dalam, mesti berperang lagi. Jadi orang Kristen harus tahu bahwa menjadi pengikut Kristus tidak luput dari peperangan. Banyak musuh yang dihadapi. Musuh dalam keluarga, jemaat, dalam keluarga sendiri. Mudah-mudahan di Rosari
permusuhan tidak akan ada lagi. Kalau tanaman masih roboh, masih bisa tumbuh banyak. Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Ya, baca saja. Matius 12 ayat Matius 20. 12 ayat yang ke-20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Udah. Kalau ada jemaat yang digambarkan seperti bulu bambu lagi roboh, berarti akarnya masih ada, masih bisa dihidupkan, tidak akan diputuskan. Begitu juga sumbu yang masih menyala, tinggal diberi, mungkin minyaknya kurang, alami, dia bersemangat lagi. Haleluya. Dan itu ada jemaat pada sekarang. Jangan hanya tinggal semangatnya saja. Kita harus kuat, hidup, dan mengenal setiap firman Allah untuk masuk karena sebelum bangsa Israel yang masih hidup, yang tidak dihukum di perjalanan, Musa berkata, kamu akan masuk ke tanah. Carilah, pergilah ke dua gunung, gunung satu bernama Gunung Berkat atau Berisi. Gunung satu adalah Ebal, yang artinya kutukan. Artinya pilihan terserah pada umat Tuhan. Gunung Berkat atau gunung kutukan. Tetapi ternyata awalnya mereka di Gunung Berkat, lama-lama mereka membangun batu-batu yang mereka sembah. Ayatnya saja, ya, Ulangan 11 ayat 29. Itu sejarahnya. Begitu juga di gereja sekarang. Di gereja pendeta banyak bicara soal berkat. Jika umat Tuhan tidak setia, pasti masuk neraka, hukuman atau kutukan. Baca
sebagian besar kepada bangsa Israel. Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Ya. Yang mereka tahu, katakanlah kami berada di gunung Gerizim, gunung yang penuh berkat. Ini gunung berhadap-hadapan, gunung Gerizim dan gunung Ebal, kutukan. Tetapi umat Tuhan merubah gunung Gerizim itu dengan penyembahan bukan kepada Allah lagi. Itulah sebabnya orang Samaria dikatakan bahwa orang munafik ke gereja. Ayo nyanyi semangat, tapi ya haleluya, puji Tuhan, tetapi hati mereka telah berubah, tidak lagi sungguh-sungguh kepada Allah, sudah terbagi dua. Dan di dalam Injil Matius 6 ayat 24, orang Kristen tidak boleh mempunyai dua Tuhan. Saya tidak katakan saudara punya dua Tuhan, tetapi Alkitab mengajar jangan mengandalkan harta kekayaan. Itu semua pemberian Tuhan. Saudara kaya, syukur Tuhan memberi Tuhan. Tidak baca. Saya bacakan, saudara masih banyak yang membaca kurang pas, ya, maknanya tidak dipahami oleh orang lain. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu harta, masuk uang, kekayaan. Tidak salah saudara kaya, tetapi yang terutama Tuhan yang diutamakan. Konteksnya Yakobus 4 ayat 8, baca dalam terjemahan Indonesia sederhana. Belum dapat. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat
sudah terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Saya bacakan. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Hei kamu yang berdosa, bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat, dan kamu yang mendua hati, murnikanlah hatimu. Terakhir, pilihlah satu saja, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Kekayaan yaitu dunia, uang dunia, kita perlu itu semua, tetapi nomor satu kan Tuhan. Kita harus pastikan bahwa kita pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh tidak main-main, pengikut Tuhan yang memahami kemauan Allah. Kemauan Allah berdamai. Timur Tengah diperdebatkan itu. Kalau saya melihat hal itu, akan ada damai. Bahkan banyak orang ini awal perang dunia ketiga, mau perang dunia 3 4. Proses datang yang penting sudah siap ketemu sang pencipta. Oleh karena itu kepada mereka, kepada jemaat, jangan main-main di hari ini. Kalau gereja sungguh-sungguh, pahamilah firman Tuhan. Jangan hari minggu di gereja, adu air di luar, lalu keluar meremehkan firman Tuhan. Itu adalah pekerjaan iblis, mencuri dan membunuh. Dan banyak orang Kristen tanpa sadar sudah kehilangan damai karena dicuri iblis. Yang ada debatan perkelahian. Itu tidak boleh. Waktu saya ke Amerika, saya perhatikan, wah, berapa gereja saya kunjungi, habis di gereja makan bersama. Itu harus kita lihat. Itu adalah mendiru jemaat ulama dalam Rasul pasal 2. Ada damai, ada sukacita. Dan ketika ada jemaat yang berdusta karena sudah kemasukan roh si iblis, si pendusta, Ananias dan Safira, dia berdusta pada Roh Kudus, langsung dihukum. Jadi kita jangan main-main. Zaman Kisah Rasul, Raja Herodes dipuji-puji sama orang banyak. Dia tidak cerdas. Yang layak terima pujian adalah Tuhan. Sombong. Kisah Rasul 12 ayat 23. Ayat yang terakhir. Dia kita sadar yang berhak dipuji hanya Allah, yang memberikan kita hidup, kesehatan, kekuatan, kekayaan. Kisah Para Rasul ayat 23.
Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Yang tunggu Allah yang turun untuk menampar saudara karena tidak menghormati Allah. Kita tidak berbicara saya menghormati Allah. Allah tahu itu benar atau tidak. Pura-pura beratan. Mazmur 100 dia benar tahu. Tuhan 4:13 Tuhan tahu semua jelas di mata Tuhan tentang perilaku kita semua. Oleh karena itu saya mengatakan, jadilah orang Kristen yang sungguh mengabdi kepada Tuhan. Yudas makan perjamuan dengan Yesus. Tetapi niat hatinya dalam pikirannya adalah dunia, uang dan uang, sehingga dia jual dengan harga murah 30 keping perak. Jangan berperasa saya tiap bulan perjamuan suci hadir makan perjamuan. Apakah tulus pikiranmu, hatimu? Tidak ada musuh yang mendekat. Sebab kematian Yesus tujuannya supaya tidak ada permusuhan. Haleluya. Itu arti dari perjamuan. Supaya Yesus menghancurkan tembok permusuhan itu. Saudara masih ingat ayatnya? Lupa lagi. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan atau perselisihan perkelahian. Ada jemaatnya masih suka berseteru, jangan sampai Allah menghukum. Tidak ada kesempatan lagi. Kematian itu tidak selalu melalui penyakit. Lagi makan mati, lagi nyopir mati, pesawat jatuh mati. Saya pernah sekali, Anda masih ada. Saya di Manado, pesawatnya take off kira-kira 500 meter dan naik. Pengumuman pesawat ada kerusakan mesin, kita kembali. Ya. Oh, itu yang kedua. Yang pertama sedang laju dalam kecepatan tinggi, mendadak mati mesinnya. Coba kalau sudah di atas, ya, itu waktunya. Haleluya. Kita masih hidup, masih sehat. Amin. Haleluya. Berdamailah satu dengan yang lain. Hilangkan segala permusuhan. Ya. Puji Tuhan. Saya ingatkan kembali
sebagai terakhir buka Efesus 4 ayat 31 dan 32. Bahwa ketika berita ini saya sudah sampaikan, ajarkan, itu tanggung jawab saudara sendiri. Nanti di atas saya ditanya, pendeta temu dari mana? Losari, jemaatnya diajarkan, ya, kamu, benar. Kok cuma sedikit yang masuk surga cuma sedikit. Dalam kepahitan, kegeraman di dalam bahasa lain itu dendam, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jemaat-jemaat yang suka fitnah saya, fitnah orang saya tidak mau diobrak. Tetapi baik yang suka memfitnah orang, bertobatlah, ya, bertobatlah. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang pada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Itu yang susah dilakukan. Ampuni mereka. Mereka tidak menerima pengampunan yang saudara lepaskan, bukan urusan saudara. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Haleluya.